Selamat pagi, perkenalkan nama lengkap saya, Rosalia Ermelindis Leko. Saya siswa SMA Negeri 1 Talibura, kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan membuat renungan singkat dengan tema kemurahan hati dan pengampunan. Sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita memulai renungan singkat pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Matius bab 18 ayat 21 sampai 30. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah, dahulu segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah, dahulu hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marilah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita sudah mendengarkan bacaan tadi. Dalam Injil Matius, Yesus mengajarkan tentang pengampunan kepada kita. Melalui perumpamaannya, Yesus mengatakan bahwa ada seorang raja yang mengadakan perhitungan hutang pada hamba-hambanya, dan didapatinya seorang yang berhutang sebanyak 10.000 talenta. Hamba itu memohon kepada sang raja, dan sang raja pun tergerak hatinya oleh belas kasihan, lalu menghapus semua hutang hamba itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dari perumpamaan itu, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa Allah Bapa juga tidak akan mengampuni jika orang tidak mengampuni saudaranya dengan segenap hatinya. Gambaran hutang hamba raja sebesar 10.000 talenta kepada raja itu
adalah gambaran dosa manusia di hadapan Allah. Manusia sering tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain. Oleh karena itu, dalam Injil ini, Tuhan Yesus mau mengajak kita semua agar selalu mengasihi dan mengampuni kesalahan orang lain. Karena perbuatan itulah yang menunjukkan perbuatan kasih dan kemurahan hati terhadap sesama kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita semua mengalami pengumpulan hidup, mengalami masalah yang membuat kita tersakiti dan kecewa berkali-kali. Mungkin di antara kita ini pasti mengalaminya semua, seperti Petrus yang mengalami masalah yang membuat ia tersakiti. Maka Petrus datang kepada Yesus dan bertanya, "Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudariku jika ia berbuat dosa terhadap?" Dari pertanyaan Petrus ini, mau mengajak kita untuk bertanya dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sudah mengasihi dan mengampuni sesama kita? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini Tuhan Yesus melalui perumpamaannya mengajarkan kita untuk belajar mengampuni orang lain dan tidak menyimpan dendam, karena seringkali dalam kehidupan kita memaafkan dan mengampuni orang lain itu sangat sulit untuk kita laksanakan. Kata mengampuni memang sangat mudah diucapkan dari mulut kita, tetapi apakah perkataan kita dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk melihat kembali perbuatan-perbuatan kita yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Maka dari itu, mari kita tinggalkan segala perbuatan yang tidak baik dan mengikuti ajaran Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga sekian renungan singkat dari saya. Semoga renungan ini dapat menguatkan iman kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.